Salam Sobat Budaya. Apabila Anda seorang penggemar komik, baik Anda remaja maupun Anda sekarang sudah dewasa, maka pasti Anda akan mengenal sebuah komik yang bertaraf internasional, dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun di 5 benua. Komik tersebut adalah cerita tentang petualangan Tintin. Cerita petualangan Tintin ini adalah hasil karya ditulis dan digambar oleh George Prosper Rémy. George Prosper Rémy pada sampul buku dia menuliskan namanya sebagai Hergé. Hergé adalah singkatan dari kebalikan nama beliau. George Prosper Rémy, kadang-kadang beliau tulis GR, George Rémy, dan kemudian dibalik RG. RG dalam ejaan Prancis adalah Hergé. Itulah sebabnya beliau menulis namanya di sampul setiap komik yang beliau hasilkan dengan nama Hergé. George Prosper Rémy dilahirkan pada tanggal 22 Mei 1907 dan kemudian beliau meninggal pada tanggal 3 Maret 1983 dalam usia 75 tahun. Dalam usia 75 tahun tersebut, beliau menghasilkan demikian banyak karya, demikian banyak film dan kemudian buku. Beliau menulis komik anak-anak, Petualangan Susi dan Yoko, Petualangan Klubke, dan kemudian yang paling terkenal diantaranya Petualangan Tintin. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Petualangan Tintin pertama kali muncul di tahun 1929. Pada mulanya, Petualangan Tintin ini adalah cerita bersambung, suplemen cerita anak-anak dalam koran di Prancis. Koran bahasa Prancis maksud saya yang terbit di Belgia. Cerita bersambung, kadang-kadang terdiri dari beberapa gambar, berikutnya, terbitan berikutnya, beberapa gambar lagi yang pada akhirnya terkumpul, dan terkumpul itulah kemudian dijadikan sebuah buku. Sejak tahun 1929 hingga sekarang, tahun 2021, komik atau cerita Petualangan Tintin telah diterjemahkan oleh lebih dari 40 bahasa internasional dan lebih daripada 40 bahasa regional. Demikian hebatnya, demikian besarnya jumlah oplah yang dicetak manusia untuk majalah komik Tintin. Pernah seorang ahli dari Eropa mengatakan bahwa jumlah oplah atau jumlah buku cetakan untuk komik Tintin termasuk jumlah cetakan yang terbanyak di seluruh dunia. Hergé sendiri sebetulnya adalah seorang kartunis dan beliau kerja di majalah. Semasa sekolah dulu, beliau pernah sekolah di Kepanduan. Itu sebabnya di sekolah Kepanduan ketika itu. Itu sebabnya ketika beliau kemudian bekerja di majalah Pink Timsicle yang terbit di Brussels ketika itu, beliau mencoba menggambar dan kemudian membuat komik
dengan tokohnya bernama Totor. Nah, Totor ini adalah seorang pandu, ketua regu pandu begitu yang banyak akalnya. Komik Totor ini kemudian beliau masukkan di majalah pada tahun 1926. Dan oleh karena pada waktu itu beliau kena wajib militer, maka Totor ini cuma 2 kali terbit, Petualangan Totor. Baru kemudian tahun 1929 karakter Totor itu kemudian dia gunakan untuk membuat tokoh baru dengan nama Tintin dan menambahkan tokoh lainnya di situ, yaitu seekor anjing Fox Terrier. Anjing Fox Terrier itu kemudian dinamakan dengan Snowy. Jadi kalau kita lihat komik Tintin cetakan Indira namanya Snowy, tetapi kalau dalam cetakan Gramedia, komik Tintin cetakan Gramedia namanya Milo. Milo tersebut adalah seekor anjing Fox Terrier yang ditambahkan kepada tokoh yang baru dibuat, yaitu Tintin. Karakter Tintin ini mengambil dari karakter si Totor yang sudah tidak pernah terbit lagi. Itulah yang pertama-tama kali muncul Tintin pada tahun 1929 yang dalam bentuk buku, pertama kali bentuk buku, yaitu Tintin di Tanah Uni Soviet. Pertama kali, sekali lagi seperti saya katakan tadi, munculnya Tintin adalah dalam bentuk komik. Ini komik yang pertama karangan Herge, yang pertama kali tahun 1929. Dalam menulis Tintin di Uni Soviet, Herge begitu banyak membaca buku-buku sehingga beliau dapat gambaran yang jelas tentang Uni Soviet ketika itu. Gambarnya sendiri masih hitam putih, jadi belum berwarna, dan bentuk Tintinnya masih sangat sederhana begini. Jadi dalam bentuk seperti ini bisa kita bedakan nanti antara gambar Tintin ketika dalam buku di Uni Soviet dengan buku-buku lainnya. Ternyata masih sangat sederhana. Ini kemudian baru tahun 1996 diterbitkan oleh Indira. Gramedia sendiri baru tahun 2008 menerbitkannya. Baru kemudian menyusul buku kedua. Buku kedua ini adalah Tintin di Kongo. Ini juga baru tahun 1996 diterbitkan oleh Indira dan baru tahun 2008 diterbitkan oleh Gramedia. Baik Tintin di Tanah Uni Soviet maupun Tintin di Kongo ini pernah mengalami perbaikan 2 kali di tahun 1930, terbitan 1931 ini, tahun 1940-an pernah diperbaiki. Sampai sekarang belum pernah diperbaiki. Bentuk gambarnya sudah berwarna dan masih sangat sederhana. Ini Tintin di Kongo ini termasuk buku yang agak terakhir tentang Tintin. Karena apa? Karena kita tahu banyak buku-buku komik-komik Tintin yang dicetak mulai tahun 1975. Sementara yang ini baru tahun 1996 ada, bisa kita baca di terbitan Indira. Nah, Tintin di Kongo ini juga pernah difilmkan dalam bentuk seperti ini. Tentu saja filmnya tidak sepenuhnya mewakili buku. Namun demikian kita tetap dapat menangkap cerita tersebut lewat cerita semacam ini. Walaupun ceritanya sekali lagi saya katakan tidak selengkap yang ada di buku.